Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Maliarfa dengan NPM 2014344016, mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempraktikkan mengajar pembelajaran kelas lengkap dengan model 221 pada kelas 2 dan kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, panjang umur, dan selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, disiplin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan menyebut nama kalian satu-satu. Yang Ibu sebut namanya, angkat tangannya lalu jawab hadir ya. Oke. Nadila, Sari, Ucup. Nah, kebetulan guru kelas 3 hari ini tidak dapat hadir seperti biasa. Maka dari itu anak kelas 3 akan belajar dengan Ibu Widya bersama dengan anak kelas 2. Nah, untuk pelajaran kelas 2 yakni tentang mengidentifikasi informasi mengenal keadaan cuaca. Kalau untuk kelas 3 itu pembelajaran IPA tentang mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di sini nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya, antara kelas 3 dan kelas 2. Nah, di sini Ibu berharap semoga kalian dapat mengidentifikasi informasi mengenal keadaan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan, yang dimana nanti Ibu akan membagikan kelompok belajar masing-masing dari setiap kelas. Nah, sekarang Ibu akan membuatkan kelompok untuk kalian yang terdiri dari 3 kelompok. Di sini Ibu akan memilih kelompok kalian. Kalian juga bisa memilih kelompok belajar kalian masing-masing. Kalian bisa lihat ya, selama 5 hari itu apakah hujan, cerah, mendung, atau berawan. Kalian bisa lihat. Setelah kalian amati cuaca selama 5 hari itu, kalian bisa menulis hasil pengamatan kalian di tabel yang sudah Ibu kasih di kertas lembar tadi. Nah, kalian di sini juga akan Ibu kasih tugas di buku kalian itu, ayo menulis. Kalian di sini diminta untuk menuliskan keadaan cuaca di sekitar rumah. Oke. Selanjutnya untuk kelas 3 kita akan belajar tentang mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Coba buka bukunya dan dibaca bukunya tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, kalian di sini juga nanti Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 orang dalam satu kelompok. Kalian boleh pilih kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu mau kalian itu mengidentifikasi suatu karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam. Di sini sumber daya alam itu kan ada 2 ya.
Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi di sini sumber daya alam itu kan ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yang pertama ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia dengan cara ditanam, diternak, didaur dalam waktu yang singkat. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu seperti tanaman dan hewan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya, misalnya itu seperti minyak tanah, batu bara, emas, dan besi. Jadi sumber daya alam ini yang diperoleh dengan cara digali, itu yang tidak dapat diperbaharui. Jadi bisa kita simpulkan ya, sumber daya alam itu juga ada dua berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non hayati. Apa sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tanaman. Yang kedua, sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti air dan matahari. Nah, untuk anak-anak kelas 3 yang udah maju ke depan presentasi tadi, bisa balik ke bangkunya masing-masing ya. Nah, coba Ibu minta kepada kalian untuk mendiskusikan lagi tentang apa itu pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Nanti setelah kalian mendiskusikan, boleh kalian catat di buku kalian masing-masing tulisannya yang rapi. Dan Ibu juga mau kalian itu nanti setelah mencatat boleh dikumpulkan ke depan ya masing-masing. Ini tugas mandiri, mencatat masing-masing ya. Untuk kelas 3, Ibu harap kalian jangan terlalu bising, nanti akan mengganggu adiknya yang kelas 2. Baik, untuk kelas 2 yang udah selesai, Ibu minta kalian menuliskan di papan tulis hasil dari LKS yang Ibu berikan tadi. Ayo maju, harus dengan percaya diri, nggak boleh malu-malu, jangan takut salah. Kalau salah nanti kita sama-sama membenarkan, nanti Ibu juga akan kasih tahu. Jangan malu-malu, ayo maju. Nanti setelah itu lanjut untuk kawan berikutnya ya. Oke, untuk anak-anak kelas 2 dan kelas 3 sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, bisa perhatikan Ibu di depan ya. Di sini Ibu akan membagi kalian soal-soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Yang di sini ada untuk anak kelas 2, yang di sini ada untuk anak kelas 3. Baik. Nanti setelah Ibu bagikan soal evaluasi ini, kalian dapat mengerjakannya, tapi tidak dengan ribut, kerjakan masing-masing. Ya, kerjakan masing-masing. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian boleh mengumpulnya ke depan, diletakkan di atas meja Ibu. Oke, bisa ya? Oke, baik. Boleh kalian kerjakan sekarang. Tidak boleh bising dan harus tertib mengerjakannya. Baik, oke. Silahkan kerjakan. Soal evaluasi telah kita selesai kerjakan. Oke. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 2, kita tadi telah mengidentifikasi tentang informasi mengenal keadaan cuaca dan perubahannya terhadap kehidupan manusia. Untuk anak kelas 3 tadi kita telah belajar juga mengidentifikasi
sumber daya alam dan pemanfaatannya, lalu menyajikannya hasil identifikasi itu ke dalam sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk lisan. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai dilakukan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dilakukan dengan sangat disiplin, tertib, dan rapih. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu akan memberi kalian tugas rumah atau PR yang akan kalian kerjakan di rumah. Dikerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Baiklah, kita sudahi pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.